Baiklah rekan-rekan mahasiswa, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi dalam hubungan internasional. Digital e-government pemerintah. Jadi seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa penggunaan digital itu tidak saja bersifat nasional tetapi juga bisa menyangkut dunia internasional ya. Bagaimana untuk memberdayakan negara kita, masyarakat kita melalui hubungan yang baik dengan internasional, melalui membangun jejaring yang baik dengan internasional. Nah, pengetahuan ini saya sarikan dari pengalaman di Seoul Metropolitan Governance atau SMG ya. Jadi pengalaman yang pernah dilakukan oleh Korea. Jadi sudah banyak menggunakan sistem digital yang berskala internasional. Jadi apa yang bisa di beberapa pengenalan di bidang komunikasi internasional di Seoul National System ini ya, ada di situ. Bagian pertama kita akan memperkenalkan apa-apa saja yang dihasilkan, kemudian bagaimana komunikasi yang dilalui oleh SNS atau The Seoul National System ya. Kemudian juga kita akan menjelaskan bagaimana Geospatial Information Service ya, terkait dengan pemetaan atau mapping ya yang dilakukan melalui SNS. Kemudian World E-Government Organization, bagaimana mengelola government secara internasional. Nah, menurut pengalaman di situ apa sih yang dimaksud dengan e-government? Ya, penggunaan teknologi informasi ICT, aplikasi pemerintah untuk penyediaan informasi layanan publik kepada masyarakat. Ya, ini laporan dari Government Readiness Report 2004 ya, dari The Seoul ini ya. Kemudian memberikan kesempatan yang signifikan bagi negara, provinsi, kabupaten, kota untuk mentransformasi administrasi publik menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan warga. Jadi sebenarnya merupakan ide untuk melakukan transformasi administrasi publik yang secara manual menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan citizen ya. Jadi intinya yang seperti saya jelaskan, bagaimana sebenarnya e-digital ini membuat masyarakat kelas bawah, kelas menengah ke bawah itu menjadi melek digital dan terjadi proses pemberdayaan. Jadi mereka bisa mengerjakan sendiri, mereka bisa memiliki kemampuan sendiri untuk mengelola lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik mereka, meskipun mereka dalam kondisi yang paling sederhana sekalipun ya. Yang pada akhirnya e-governance ini bertujuan untuk memfasilitasi keterlibatan warga negara atau citizen dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan delivery layanan atau pengiriman layanan. Jadi tidak saja pemerintah yang melakukan layanan, tetapi juga masyarakat juga bisa melayani dirinya sendiri. Ketika sedang memiliki kemampuan, dia juga bisa melayani orang lain. Apakah itu melalui proses bisnis atau ekonomi kecil-kecilan, apakah itu melalui proses sosial, saling bantu, berbagi dengan yang lain, atau proses pertukaran budaya antar masyarakat ya. Sehingga layanan digital ini yang sudah melalui reformasi administrasi publik yang dilakukan oleh jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat, memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Tujuan pembelajaran dari pengalaman SNS ini adalah yang pertama, periksa kebijakan inovatif internasional. Jadi kita lebih mencermati atau bisa mengawasi, bisa juga mempelajari, teredukasi tentang bagaimana kebijakan-kebijakan inovasi internasional di bidang e-government dan dampaknya terhadap keberlanjutan akuntabilitas administrasi yang berpusat pada kemampuan warga negara.
Jadi dengan digital ini, link dengan dunia internasional, apa yang bisa dilakukan oleh negara dengan menyerap berbagai teknologi informasi atau perkembangan ekonomi dunia global yang bisa diberlakukan untuk memberdayakan masyarakat. Sebaliknya, bagaimana menyambungkan masyarakat kelas bawah kepada dunia internasional yang barangkali istilahnya tentu harus banyak belajar bahasa dan sebagainya, tapi dunia digital bisa membantu mereka untuk berbahasa yang pasif ya, meskipun sehari-harinya mereka tidak bisa menggunakan bahasa asing, tapi dengan tampilan gambar-gambar kemudian tawaran-tawaran memancing mereka termotivasi untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa asing minimal di sekitar yang mereka kerjakan. Ya, mengenai produk, mengenai harga-harga, mengenai bagaimana dia memvisualisasikan atau mentransformasikan, apakah dia sendiri yang melakukan atau melalui orang lain untuk menggunakan dunia digital yang sudah disediakan oleh pemerintah. Menganalisa kasus-kasus teladan tentang penyelenggaraan e-government dan memvalidasi keunggulan kasus-kasus tersebut. Jadi misalnya sesuai dengan perubahan kebutuhan pelayanan publik, memanfaatkan social network service ya, atau SMS ya, bagaimana supaya sistem layanan ini kita menggunakan social network service ya. Kemudian menerapkan alat baru untuk pemberian layanan informasi geospasial atau di VV ya. Jadi kita akan bisa mengecek orang yang memberikan informasi itu di lokasinya di mana, ya, di belahan bumi yang mana, di daerah mana, sehingga kita tidak bisa keliru untuk mengidentifikasi posisinya. Ya, kemudian di sana ada nomor kontak yang bisa dihubungi, ya, sehingga pemerintah mudah melacak apakah informasi itu benar apa tidak. Sehingga ini akan membantu masyarakat ketika melakukan interaksi dan transaksi sosial maupun ekonomi. Menetapkan WGO ya. Jadi ini sebuah bentuk layanan yang dikembangkan di Seoul ya. Jadi bagaimana sistem electronic government ini bisa dikembangkan atau WGO ini ya. Jadi sebenarnya fasilitas yang dikembangkan melalui WGO ini ya, membuat platform-platform kerjasama yang meningkat antara dunia internasional, apakah itu antar kota dengan kota lainnya, daerah dengan daerah lainnya, bahkan negara antar negara, bahkan juga bisa melakukan kontak langsung antara citizen dengan citizen di negara lain ya. Misalnya terkait dengan pertukaran pelajar, terkait dengan pertukaran seni ya, juga berkaitan dengan masalah-masalah bisnis ya. Kemudian kita lanjutkan. Soroti tren e-government yang muncul, praktik inovasi, serta tantangan dan peluang pengembangan e-government. Jadi kita bisa belajar secara internasional, fokus pada persoalan-persoalan inovasi berkaitan dengan bidang usaha kita miliki, berkaitan dengan aspek produksi yang kita kerjakan, apakah sebagai pelajar, apakah sebagai tenaga kesehatan, apakah sebagai tenaga kepolisian, sehingga mereka belajar berselancar di dunia digital ya. Tentu dunia digital yang sudah direkomendasi oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan kekeliruan yang merugikan bagi kepentingan masyarakat. Menyediakan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi bidang kekuatan dan tantangan dan panduan melalui kebijakan dan strategi e-government. Jadi pemerintah apalagi berkaitan dengan hubungan internasional, tentu masyarakat dan dunia pengusaha di Indonesia sebagian besar sangat awam dengan dunia internasional.
Maka platform-platform yang harus dilalui harus disediakan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak tersesat di dalam melakukan hubungan dengan dunia internasional betapapun canggihnya, sehingga bisa mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan rekomendasi dengan pihak-pihak yang dilakukan kerjasama di luar negeri. Kemudian di sisi lain efek yang ditimbulkan ketika mereka mendapat manfaat, maka pemerintah dengan sendirinya akan bisa memperoleh manfaat dari hubungan mereka, apakah itu berbisnis, apakah itu berhubungan dengan sosial budaya, sehingga ujung-ujungnya memberikan peningkatan kualitas pada perkembangan dan kemajuan dari negara kita, ya. Kemudian apa yang menjadi tantangan dan peluang untuk dunia global? Inovasi ketersediaan teknologi yang harus kita ikuti, teknologi informasi yang kita ikuti, hambatan ekonomi, politik, dan sosial bagi pemerintah. Jadi apa yang mereka akan terjadi ketika kita melakukan jaringan internasional? Mengubah kebutuhan dan harapan warga dalam jumlah yang besar. Jadi kalau kita tidak mampu antar daerah, kita bisa men-set up kebutuhan kita, kepentingan kita secara lebih besar, sehingga dunia internasional juga menjadi perhatian, sorotan bagi layanan negara kita. Data besar dan pemahaman baru tentang perilaku warga negara. Bagaimana masyarakat bisa menyikapi banyaknya data-data informasi yang mengalir, ya. Apakah itu yang ada di dalam negeri kita, apakah itu ada di luar negeri yang sudah diterjemahkan oleh beberapa kelompok-kelompok kepentingan, ya. Apakah bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat secara baik, ya. Sehingga ketika menggunakan sistem digital ini, masyarakat itu merasakan manfaat yang luar biasa, bisnisnya berjalan baik meskipun dia awam bahasa. Kemudian juga pembelajaran mereka menjadi lebih baik, ya. Hubungan antar bangsa menjadi lebih koherens dan solidaritas internasional itu semakin meningkat. Kemudian SMG telah berada di garis depan dalam memanfaatkan big data, ya. Jadi bagaimana supaya the Seoul Metropolitan Government ini, ya. Jadi pengalaman SMG ini yang juga nanti akan kita alami ketika kita sudah cermat di dalam menggunakan dunia digital, ya. Bagaimana supaya sistem yang kita bangun apapun namanya untuk di Indonesia, ya, apakah sistem atau Indonesia melayani, ya, melalui digital, sehingga mereka bisa menjadi garis terdepan di dalam memanfaatkan sumber daya informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Indonesia, ya, mencerdaskan, mengedukasi, menjadilah masyarakat digital yang produktif dan mampu membangun persatuan-kesatuan di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, kemudian terus menempati peringkat yang lebih baik, ya. Jadi kita tidak terbelakang penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintah. Seperti pengalaman dari SMG ini, di Seoul Metropolitan Government ini, ya. Jadi bagaimana Korea Utara ini menjadi peringkat nomor 1 di bidang e-government pada tahun 2003. Nah, kemudian diakui secara internasional juga model kebijakan terbaik. Berbagai negara dan subpemerintah mereka telah menunjukkan minat yang kuat terhadap kebijakan teladan SMG. Jadi tidak saja menjadi panutan atau menjadi partisipasi yang meningkat di dalam warga negara mereka, juga dunia internasional juga mengakui bagaimana SMG itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana pengembangan SMG melalui
bagan di bawah ini ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya. Yang pertama database infrastruktur ya. Kita lihat bagaimana perkembangannya, komputerisasi, kemudian informasi, kreatif. Di fase keempat adalah creative utilization ya. Jadi pertama dia mengembangkan database infrastruktur, kemudian didukung tahun 99 didukung oleh komputerisasi ya. Jadi kita lihat ada komputerisasi, ada di dunia industri social paradigm ya. Jadi industri paradigma industri masyarakat, apapun yang dia buat di masyarakat itu tahun 99 dikomputerisasi ya. Kemudian setelah itu information society paradigm, jadi dikomputerisasi lalu dilingkan dengan internet menjadi informasi paradigma sosial informasi di fase kedua, connect dengan online system. Jadi semua membaca, seluruh warga negara membaca, dunia internasional membaca. Jadi menjadilah informasi di fase ketiga membangun jaringan atau network formation. Jadi sudah dikonekkan, dilingkan dengan berbagai negara di dunia. Ya, tidak saja di dalam negara tetapi juga dilingkan kepada kepentingan sesuai dengan kepentingan negara-negara. Kalau misalnya bidang pertahanan keamanan, mereka link dengan pertahanan keamanan PBB dan sebagainya. Kalau bidang ekonomi, mereka linkkan dengan perdagangan internasional ya, pasar, bursa dan sebagainya. Ya, budaya juga demikian. Kemudian yang terakhir adalah baru diberikan kepada creativity utilization. Jadi mengembangkan daya kreatif para pemanfaat baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, jadi luar negeri yang ingin mengakses perkembangan informasi di dalam negeri Seoul ya, di Korea juga bisa dengan mudah. Apakah itu pihak investor maupun para mahasiswa negara bersangkutan yang ada di luar negeri. Sebaliknya di dalam negeri mereka juga mudah mengakses apapun yang dibutuhkan di luar negeri terhadap negara-negara yang memang sudah membuat semacam kerjasama atau kolaborasi government digital yang dibangun oleh pemerintah. Jadi muncullah yang terakhir yang disebut dengan smart society paradigm. Jadi smart government. Ya. Jadi apapun dibutuhkan tidak saja lintas nasional, sudah menjangkau lintas internasional. Jadi mau orang Korea setelah pengembangan digital ini mau memilih kuliah di luar negeri itu enak saja. Mereka tidak beban seperti kita. Jadi kuliah mau di Jakarta, mau kuliah di Malang. Saya punya teman-teman dari Seoul, kuliah enak saja mereka. Meskipun mereka jarang bisa berbahasa Inggris dan maupun berbahasa Indonesia. Tapi mereka tidak problem. Jadi dia dengan bantuan digital, dengan bantuan asistensi yang dilakukan melalui sistem digital, setiap bicaraan dosen itu diterjemahkan dalam bahasa mereka. Ini salah satu kecanggihan daripada teknologi. Jadi kita mau belajar di mana, lalu dia mau mengatakan apa, dia terjemahkan dalam bahasa Inggris, lalu dia omongkan. Ya, sehingga menjadi sesuatu yang memang sangat mudah ketika kita mempelajari hal-hal yang berbau luar negeri. Kita juga bisa seperti itu sekarang ini dengan dibantu oleh Google tapi bersifat pasif ya. Jadi ketika kita membaca bahasa Jepang diterjemahkan oleh komputer, lalu kita rubah menjadi bahasa Indonesia, lalu kita mengerti isinya. Tapi untuk mengucapkan tentu akan mengalami kesulitan. Tapi kalau di sistem digital Korea ini mereka memiliki alat transformasi bahasa yang bisa dalam hitungan kelambatan beberapa detik dia sudah bisa mendengarkan terjemahan dari pembicaraan-pembicaraan dosen. Nah, kemudian kita lanjutkan pengalaman berikutnya, bagaimana pencapaian dari smart e-government tersebut. Ya, ada visi di situ, visi internasional tentunya. Ya, ada sasaran yaitu smart life atau smart use of information ya, bagaimana supaya
kehidupan informasi itu berjalan sederhana dan dapat dipahami oleh seluruh warga negara. Jadi hasil-hasil, misalnya contohnya hasil-hasil penelitian internasional lalu ditransformasikan ke dalam bahasa nation, bahasa Sul, hingga masyarakat bisa belajar tentang pengetahuan luar negeri yang penting yang sudah dipilih oleh sistem digital kita. Kemudian ada smart space, eco-friendly green city. Jadi membuat keterhubungan pergaulan anak-anak muda kita dalam yang disebut dengan green city. Bagaimana dia peduli lingkungan, bagaimana dia peduli sosial dan sebagainya, dibangun sedemikian rupa sehingga mereka terhubung dengan jaringan internasional yang berkaitan penyelamatan lingkungan atau menjadi voluntary atau relawan-relawan yang terkait dengan pembangunan lingkungan. Kemudian ada smart government, expand administration based on communication with citizen. Jadi administrasi yang berbasis kepada kemajuan di bidang komunikasi terhadap warga negara. Ya, kemudian ada smart ekonomi, kreatif global ekonomi. Bagaimana membangun industri kreatif yang bisa diserap oleh dunia global. Tidak saja menjuali warga negaranya, tetapi mereka sudah mulai mengemas bagaimana supaya buah-buah mereka disenangi oleh dunia internasional. Bagaimana supaya buah-buah mereka sampai di dunia internasional, sampai di Indonesia tidak busuk. Ya. Sehingga inilah kreativitas global ekonomi, termasuk juga barang-barang elektronik yang banyak dari dunia Korea, persenjataan dan sebagainya mungkin yang bisa dinikmati oleh bagian pertahanan suatu negara. Kemudian strateginya apa? Service oriented, jadi berorientasi pada pelayanan. Strategi berikutnya adalah sharing, berbagi ya pengetahuan. Ada open base, bersifat keterbukaan. Lalu yang terakhir adalah standarisasi. Jadi pelayanan-pelayanan yang dibangun itu terstandarisasi, kualitasnya tidak berubah. Ya, dengan negara manapun dia melakukan interaksi atau transaksi. Ya, baik dari kualitas layanan digitalnya, jadi tidak seperti kita di satu tempat lain kita sudah sinyalnya tidak bagus ya, di tempat yang satu sinyalnya sangat bagus sekali dan sebagainya. Termasuk juga barang-barang hasil produksi setelah dijual atau dipasarkan melalui digital, standarisasinya sangat kuat. Jadi ini banyak ditiru oleh negara-negara. Kenapa negara yang menggunakan SMB ini ya, Seoul Metropolitan Government ini banyak ditiru oleh negara-negara maju lainnya. Negara-negara termasuk negara maju, apalagi negara-negara berkembang. Kemudian agenda yang dibangun di situ establish smart infrastruktur. Jadi mendirikan smart infrastruktur. Kemudian sustainable welfare policy. Jadi membangun kebijakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kemudian berikutnya online citizen communication. Bagaimana supaya masyarakat itu terbiasa berkomunikasi secara citizen ya. Jadi berkomunikasi, warga negara itu berkomunikasi secara online. Kemudian geospatial information service ya. Jadi layanan wilayah, layanan mapping berkaitan dengan geospatial. Kemudian government establish based on cloud system. Jadi bagaimana mendirikan governance, membangun governance dengan sistem yang online system ya. Kemudian mobile based application. Jadi semua jenis layanan itu dibangun dalam bentuk smartphone. Jadi Anda bisa mendapatkan layanan melalui smartphone Anda. Anda bisa menjual sesuatu melalui smartphone Anda, baik secara nasional maupun secara internasional. Kemudian standarisasi, bagaimana agenda yang dibangun? Ensure the foundation of cloud vitalization. Jadi bagaimana mendorong dasar-dasar atau penentuan standar yang vital
bagi pengembangan electronic government. What government organization? Nah, bagaimana membangun jaringan organisasi pemerintah yang didukung oleh jaringan internasional, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan komunikasi melalui layanan jaringan sosial. Ya. Gambaran dari sistem SNS ini ya adalah jadi gambaran SNS Communication Policy atau Social Network Service Policy. Jadi dulu setiap departemen secara terpisah menerima dan menangani keluhan dan saran dari warga negara. Jadi ketika konvensional maka setiap unit yang bekerja itu melayani setiap usulan atau kebutuhan masyarakat secara terpisah seperti yang kita laksanakan sekarang. Apa dampaknya? Tidak nyaman bagi warga untuk mengajukan keluhan dan saran. Tanggapan terhadap masalah itu tertunda atau bahkan kadang hilang. Ya, karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan dan setiap unit harus memiliki tenaga yang bisa memverifikasi dari keluhan tersebut. Kemudian informasi mengenai proses penanganan tidak mencukupi. Jadi sangat sulit untuk mengirimkan pertanyaan tambahan, penyelesaian konstan untuk mencari jawaban. Jadi bisa berlangsung lama surat yang dikirim itu jawabannya lama. Kita ingin memverifikasi sulit. Tapi dengan digital kita bisa melakukan verifikasi langsung dari setiap pertanyaan sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan tambahan melalui sistem digital. Ketidakpuasan pelanggan. Umpan balik yang buruk bahkan setelah keluhan dan saran telah ditutup. Ya, jadi berlangsung lama bahkan sudah masa daripada berlakunya suatu masalah itu yang diajukan atau dikeluhkan itu sudah lewat, sudah tidak up to date lagi. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi mubazir. Lalu kemudian untuk mengatasi tantangan ini diciptakanlah sebuah sistem pengaduan keluhan online. Ya. Jadi di SMG ini Metropolitan Government ini membuat sistem keluhan online secara terpadu. Ya. Jadi kemudian apa dampaknya setelah dibangun sistem government terpadu ini? Yang pertama, mengurangi waktu pengoposan pengaduan. Tanggapan segera terhadap warga. Jadi begitu ada keluhan atau tanggapan, nanti sistem akan mengelingkan kepada pihak yang dituju. Ya. Jadi kalau misalnya masalah jalan, nanti akan tertuju pada link jasa marga ataupun PU. Kalau terkait masalah air misalnya, maka akan tertuju pada PDAM. Terkait dengan listrik, maka akan tertuju pada PLN. Sehingga sistem yang akan mengatur. Jadi masyarakat tidak memiliki banyak kontak yang harus disimpan. Jadi ketika mengalami keluhan ke PDAM, dia harus menyimpan telepon PDAM. Ketika dia mengalami keluhan ke listrik, dia harus menyimpan telepon ke listrik. Ketika mengalami keluhan ke bank, maka dia harus menyimpan atau menelpon bank. Sehingga banyak sekali yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, membuat mereka tidak senang dan jarang menyampaikan keluhan. Kemudian meningkatkan kenyamanan pengguna, sistem manajemen keluhan real time dan mudah serta nyaman. Jadi kemudian buka tutup dari proses administrasi itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi Anda begitu selesai transaksi, saat itu Anda tutup, besok mau menambah transaksi Anda buka. Kemudian pegawai negeri yang bertanggung jawab atas klaim tersebut ditunjukkan kepada publik. Ya, siapa yang menjadi admin di situ terlihat. Apabila mengalami kendala di dalam website kita, maka dia bisa menghubungi lewat WA atau telepon. Selanjutnya sistem sudah bisa diperbaiki dan bisa berkomunikasi melalui sistem kembali.
Selanjutnya promosi komunikasi melalui SNS ya. Jadi apapun dilakukan selalu melalui jaringan daripada network sistem kita. Ya, bagaimana supaya apa yang dilakukan itu selalu melalui jaringan internet. Kemudian pengikut SNS terus bertambah. Nah, ini yang ketika misalnya mereka mulai percaya, maka pengikut-pengikut daripada SNS itu masih terus bertambah. Ya. Jadi bagaimana sih menciptakan kondisi yang demikian supaya sistem yang kita bangun itu dipercaya, selalu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi social network service ini selalu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga jumlah anggotanya terus bertambah. Nah, kemudian analisis SWOT yang bisa dikemukakan dari sistem social network system ini, yang pertama adalah dari sisi kekuatannya, ya, layanan gratis untuk setiap warga negara, memiliki respon waktu yang cepat, peningkatan interaktivitas, cepat akuisisi informasi dalam street level itu di lapangan ya. Jadi kalau kita ingin melakukan akuisisi atau gabungan mengecek daripada informasi bisa dilakukan dengan cepat. Peluangnya adalah pemerintah open dan big data. Jadi pemerintah itu akan dilayani oleh sejumlah data yang besar sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik. Kemudian mempromosikan partisipasi warga negara, manajemen bencana dan darurat yang sangat efisien. Ya. Namun demikian tantangannya adalah adanya politisasi tanpa konsensus atau pamer ya. Jadi seolah-olah memiliki digital ini seperti pamer ya. Terutama yang belum bisa memanfaatkan secara baik sistem digital. Pokoknya punya kan gitu ya. Tapi ketika mereka sudah memanfaatkan secara baik, tidak lagi pamer, memang kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Masalah keamanan dan privasi, kemudian gap informasi dan digital device. Jadi tantangan ini perlu diperhatikan. Jangan sampai ada yang melek tentang digital, ada juga yang sama sekali tidak tahu menggunakan digital. Jadi ada yang bisa memanfaatkan hasilnya dengan maksimal, ada yang sama sekali menjadi korban dari proses digital ini. Ya, sehingga perlu terus-menerus dilakukan edukasi. Kelemahannya adalah biaya tinggi yang harus digunakan dalam upaya pemeliharaan, kemudian layanan kadang-kadang tidak stabil, ya, tergantung pada sinyal yang diberikan, kemudian informasi overflow. Overflow artinya terlalu banyaknya informasi yang diberikan atau diterima oleh masyarakat itu sering membuat mereka bingung dan tidak melakukan apa-apa. Jadi aliran informasi itu seperti kita melihat di Facebook, di Instagram ya. Jadi belum sempat kita baca yang pertama sudah muncul informasi berikutnya dan sebagainya. Nah, beberapa indikator utama yang bisa dikerjakan dan dipertanyakan melalui SNS ini adalah ada beberapa hal yang bisa nanti kita share ya, tentang konten ya, misalnya mengenai apakah situs mengizinkan pengguna untuk masuk ke lansiran ya, Facebook, Twitter, notifikasi media sosial dan sebagainya. Kemudian dari service juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana bisa menggunakan sistem informasi yang ada di dalam sistem digital. Kemudian dalam mengelola warga negara dan sosial, manajemen sosial. Ya, jadi bagaimana dia situs itu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih informasi yang ada atau menyampaikan informasi yang penting kepada pemerintah atau sistem layanan yang ada. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan GIS atau Geospatial Information. Ini juga hal yang sangat penting di dalam sistem layanan digital. Jadi dalam layanan Smart Metropolitan
government berbasis pada sistem informasi geografis atau GIS pertama kalinya diperkenalkan tahun 1995. Rencana induk pembentukan sistem informasi atau GIS geografi nasional disusun. Kemudian SMG menyelesaikan produksi peta digital yang memungkinkan banyak sistem aplikasi menggunakan peta digital tersebut, ya. Jadi sebenarnya GIS ini sangat membantu ketika kita ingin menyampaikan informasi, posisi kita ada di mana, tempat kejadiannya ada di mana, ya. Kemudian ketika mengerjakan proyek-proyek di mana lokasinya bisa dikejar melalui sistem geospasial informasi service ini, ya. Kemudian selanjutnya di fase berikutnya, ya. Jadi ada Space Data Warehouse yang merupakan sistem terpadu dari GIS, portal GIS, model referensi data yang dalam pengembangan aplikasi yang telah dibuat. Jadi ada SOP-nya, ya. Kemudian selanjutnya SMG mengelola berbagai layanan administrasi berbasis GIS dengan memanfaatkan 29 sistem aplikasi seperti peta statistik, peta wilayah administrasi. Jadi ini sangat membantu wilayah mana yang membutuhkan, ya. Mereka tidak perlu menunjuk alamat dan sebagainya. Begitu kita menyampaikan keluhan, lokasinya sudah jelas, ya. Anda tinggal menyebut nicknya, namanya sudah lengkap muncul, ya. Alamatnya di mana, ya, nomor kartu penduduknya dan golongan darahnya semua sudah lengkap di situ ketika Anda menunjuk satu nomor NIK atau juga dengan barcode tertentu, ya. Sehingga kita bisa membuka, misalnya kalau sertifikat katakan begitu, dia tidak memegang kertas tetapi memegang barcode. Begitu barcode itu disampaikan melalui sistem lacak tertentu, maka identitas dari tanah, wilayah, lokasi sudah tertera di dalam sistem digital kita. Jadi tidak akan ada kekeliruan dalam pemetaan sertifikat dan sebagainya. Siapa penyandingnya itu akan mudah dilacak melalui sistem ini. Nah, kemudian SMG membentuk lingkungan di mana-mana dengan meningkatkan program aplikasi yang ada, mengenalkan teknologi GIS yang baru. Ya, ada namanya UCC, ya, Web 2.0, kemudian Open Aplikasi Program Interface atau API, ya. Jadi kita nanti di Indonesia apapun namanya, yang penting modelnya sama seperti ini, ya, sehingga kita sangat mudah untuk berinteraksi. Kalau terjadi misalnya kejahatan dan sebagainya, ketika kita dalam perjalanan atau kecelakaan di mana, kita tidak perlu ngomong, tinggal menekan salah satu tombol daripada smartphone kita, maka GPS kita atau GIS ini sudah bisa melacak posisi Anda di mana. Atau di kendaraan Anda dipasangi semacam alat pelacak tertentu sehingga kendaraan-kendaraan posisinya dimanapun dapat terlacak melalui sistem GIS ini, ya. Kemudian SMG membangun komunitas Big Mapping Center dan menyediakan layanan sipil melalui platform mobile. Mulai menyediakan informasi sektor publik seperti informasi spasial 3D dan informasi spasial lainnya mengenai peta, transportasi, tanah, lingkungan, institusi publik, ya. Jadi GIS ini sudah mengerjakan kantor-kantor kita posisinya di mana dan sebagainya sudah kelihatan kalau Anda melihat Google Map. Nah, di sana akan berkedip-kedip. Kemudian kita perbesar, lokasinya jelas, jalannya jelas, ya. Itulah salah satunya. Tetapi sekarang masih belum bisa memanfaatkan, baru bisa membaca, ya. Tapi kalau sudah terinterkoneksi dan terpadu dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah, maka semua akan bisa digunakan secara baik. Anda bisa melaporkan posisi rumah Anda, tempat usaha Anda, sehingga dibaca oleh dunia internasional, ya. Jadi tidak lagi perlu bertanya, memakai guide dan sebagainya, ya. Informasi berbasis peta tentang fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, ya. Informasi yang relevan bagi pengguna zona layanan WiFi gratis melalui layanan tagihan MAP, ya.
Jadi orang-orang yang dapat layanan secara internasional, karena kita terutama di internasional kita buta dengan dunia. Tapi Google Map bisa membantu menunjukkan posisi orang yang kita ajak bicara itu berada di belahan bumi mana. Ya. Jadi ini kelebihan dari sistem GIS yang dibangun. Kemudian kita lanjutkan Major Function Geophysical Information Service. Jadi platform Geophysical Soul menyediakan lingkungan pengembangan berbasis lokasi, ya, standar untuk perwakilan masing-masing departemen untuk membangun informasi spasial umum yang dapat diakses melalui smartphone. Jadi semua kantor itu sudah terdaftar di GIS ini. Mereka sudah lacak, mereka sudah melaporkan melalui smartphone standar yang mereka miliki. Jadi kalau Anda ingin mencari lokasi hotel mana atau rumah saya, itu sudah bisa dilihat melalui Google Map asal sudah pernah dilaporkan melalui sistem Google Map, ya. Tetapi kalau di sistem layanan pemerintah beda lagi. Kita sudah teridentifikasi kodenya, lokasinya, jalannya, ya, jadi sudah semacam ada hak cipta, tidak bisa dimiliki oleh orang lain dari tempat itu, ya. Jadi titiknya, ordinatnya tepat, itu adalah rumah saya. Kalau terjadi penjualan atau pengalihan hak milik, maka melalui sistem itu juga dibuat, ya. Lalu nanti Anda dilacak di mana sekarang posisi Anda berada. Kemudian platform geospasial ini juga menyediakan fungsi berbagi informasi spasial untuk membuat map tagging yang disebutkan di bawah ini mudah bagi pengguna layanan digital, ya. Jadi Major Policy Geospasial atau GIS, penyediaan informasi spesial peta ditandai aplikasi layanan langsung, platform geospasial dan layanan real time dapat dilakukan tanpa biaya apapun ke departemen. Melalui Smart Map, warga dapat dengan mudah membuat peta mereka sendiri yang bisa langsung dibagi melalui sistem jaringan internet, ya. Nah, kemudian indikator keberhasilannya juga di situ ada dijelaskan, ya. Jadi konten, service, citizen sosial, pengaturan sosialnya, ya. Apa-apa yang harus dipenuhi ketika kita membangun GIS tersebut, ya. Jadi semua sudah, ketika kita ingin membangun infrastruktur, semua pertanyaan-pertanyaan ini harus kita kemukakan sehingga bisa dengan mudah kita menggunakan perangkat yang namanya GIS ini. Ya, lalu kita kemudian yang terakhir kita sampaikan tentang WGO, ya, atau What's a Government Organization of Citizen and Local Government, ya, atau kita sebut dengan WGO, ya. Jadi apa sih sebenarnya WGO itu? Ya. What a Government Organization. Jadi organisasi dunia, kota dunia, jadi kota-kota dunia. Kemudian pemerintah daerah di seluruh dunia. Kemudian WGO juga disebut sebagai Badan Kerjasama Internasional Negara dan pemerintah daerah yang mengembangkan pembangunan perkotaan daerah berkelanjutan berdasarkan e-government. WGO juga disebut sebagai komunitas internasional yang baru, menekankan kerjasama timbal balik dan berbagi praktik terbaik di antara negara dan kota-kota yang ada di seluruh dunia, terutama yang menjadi anggota WGO ini, ya. Ya, kurang lebih seperti ini hubungannya, ya. Jadi ada promosi WGO, ya, melalui channel komunikasi internasional, ya. Ya, kemudian ada perform research analysis, kemudian ada design implementation, kemudian ada defense annual plan, ya. Jadi perencanaan secara internasional, ya. Apa yang bisa dikerjakan? Memanage WGO, anggota WGO, ya, kemudian kantornya, kemudian merekrut anggota-anggota baru, kemudian juga
Yang kedua, form partnership dan expand WGO network. Jadi melakukan kerjasama dan membentuk jaringan networking. Kemudian provide organization support. Jadi mempersiapkan dukungan organisasi untuk seluruh WGO ya, melalui rapat-rapat WGO. Kemudian manage the election for title position and executive committee. Jadi bagaimana memanage pemilihan orang-orang yang duduk di tataran eksekutif WGO. Ya. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan daripada WGO ini atau organisasi internasional melalui e-government ini? Improve citizen quality of life around the world. Jadi memperbaiki kualitas hidup warga negara untuk bisa hidup di dunia internasional, untuk layak di dalam dunia internasional. Apa yang dikerjakan? Yang pertama adalah mempromosikan toolkit dan kerangka kerja e-government, membangun jaringan kota atau negara, melakukan proyek bersama, menyediakan platform bagi kota-kota anggota untuk berbagi kebijakan dan praktik e-government, kolaborasi dengan kota dan pemangku kepentingan lainnya, menemukan dan menyebarluaskan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif untuk transparansi dan keterbukaan serta efisiensi. Jadi ini sangat penting dilakukan. Sederhana sekali, kita hanya mencapai 7 dari perbaikan kualitas warga negara. Tapi dalam pengerjaannya tentu banyak hal yang harus direformasi di dalam sistem administrasi kita. Kemudian what do they provide to WGO members? Apa yang harus dikerjakan dalam mempersiapkan keanggotaan WGO? Pertama, infrastruktur e-government atau alat infrastruktur yang hemat biaya dan mudah digunakan. Alat infrastruktur umum dan alat WGO yang e-government frame yang merupakan kerangka kerja dari e-government. Kemudian berikutnya platform dan solusi diagnosis e-government city online. Yang dilakukan di situ ada penilaian diri untuk status sistem e-government, layanan konsultasi melalui situs WGO. Jadi setiap negara yang bergabung di situ juga dinilai aktivitasnya. Apakah dia maju di bidang ekonomi, apakah dia hanya sekedar ikut, dinilai. Sehingga mereka setiap tahun di ranking. Ya, sehingga partisipasi mereka, maksudnya menjadi warga WGO ini supaya mereka memiliki kemajuan yang sama dengan yang lain. Jadi jangan sekedar seperti organisasi yang kita bangun di seperti sekarang ini sekedar numpang nama, ya. Tapi WGO ini benar-benar membangun jaringan itu supaya memiliki kontribusi yang sama, tingkat kualitas kehidupan warga negara yang sama, sehingga kapan kita bisa negara kita masuk ke dalam WGO ini. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi e-government. Jadi konsultan teknologi informasi mengenai status e-government saat ini dan strategi e-government yang realistis. Jadi ketika negara-negara atau kota yang menjadi anggotanya tidak mengalami kemajuan, maka kita harus menggunakan sistem konsultasi TI ini. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan e-government, program pelatihan e-government WGO untuk anggota WGO. Kerjasama organisasi dan jaringan internasional antara kota dan pemerintahan daerah. Jadi kemitraan dengan PBB, Bank Dunia, pakar IT, instansi pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang bersifat internasional. Penghargaan WGO lebih dari sekedar sebuah upacara penghargaan, tapi merupakan komitmen WGO untuk menemukan praktik e-government terbaik untuk yang dibagikan bagi negara-negara lain. Jadi penghargaan ini tidak sekedar memberikan reputasi pada negara tertentu, tapi akan menjadi teladan bagi negara-negara lain untuk mengikuti perkembangan negara-negara maju yang sudah menggunakan online system secara internasional yang paling baik. Salah satunya adalah SMG ini. Jadi the Seoul
metropolitan government. Jadi itu sebagai salah satu negara yang bisa ditiru di dalam pengembangan sistem digital kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, PGO Consultation Project Feasible Study. Jadi studi kelayakan infrastruktur data spasial untuk memfasilitas bawah tanah seperti jaringan pipa, listrik, dan perkotaan. Kemudian mengusulkan pengembangan model e-government masa depan. Kemudian mempromosikan praktik terbaik e-government kepada anggota WGO. Bekerja sama dengan World Bank Toolkits Project. Jadi konsultasi proyek ini yang bisa dipakai feasible study ya. Jadi selalu dilakukan studi untuk menilai indikator-indikator kemajuan dari WGO ini. Ya, apa yang bisa dikembangkan untuk mempromosikan sistem layanan administrasi negara terbaik yang bisa dikembangkan bagi negara-negara anggota WGO. Ya, kemudian juga dikaitkan dengan Bank Dunia toolkits apa yang bisa dikembangkan. Ya. Nah, apa saja yang dikembangkan di dalam konsultasi proyek WGO ini? Ada yang namanya EA, Environmental Analysis, ya, terkait dengan lingkungan, ya, menganalisis lingkungan. Jadi misalnya keseluruhan kebijakan, strategi, analisis pemangku kepentingan, kendala dan masalah yang harus ditangani. Ya. Kemudian TA, teknologi analisis, berkaitan dengan status TIK saat ini, situasi TIK saat ini, kemudian desain dan pendekatan teknis. Ya. Kemudian yang berikutnya LA, Logistic Regulation Analysis, berkaitan dengan analisis legal dan regulasi, analisis kelembagaan, saran mengenai kerangka hukum dan peraturan kelembagaan untuk proyek-proyek WGO. Kemudian RC, ada recommendation, ya, berkaitan dengan komponen proyek, prioritas proyek, perencanaan anggaran, susunan acara, dan monitor evaluasi. Dan yang terakhir adalah Feasible Assessment dan Economic Analysis, ya, atau FA. Jadi berkaitan dengan permintaan analisis, dasar pemikiran proyek, penilaian manfaat dan biaya, monitoring dan evaluasi, dan kaitan dengan proyek pengembangan toolkit Bank Dunia. Nah, bagaimana masa depan dari WGO ini? Ini pembahasan kita yang terakhir. Bagaimana kira-kira masa depan dari WGO ini? Yang pertama, anggota bukan berasal dari wilayah tertentu atau berdasarkan peringkat survei PBB atau survei e-government research. Jadi sebagian besar kota anggota WGO belum menyadari 4 tahap pengembangan e-government, yaitu kehadirannya, interaksi, transisi, dan transformasi. Jadi mungkin sebagian besar dari anggota baru menekankan pada kehadiran, jadi belum ke interaksi, atau sudah kehadiran dan interaksi tapi belum transisi, atau 3 sudah kehadiran, interaksi, transisi tapi transformasi belum, sehingga belum bisa memanfaatkan WGO secara maksimal. Kemudian dari sisi indikator yang sudah dikembangkan, penilaian-penilaian yang dikembangkan, hanya 10 kota, Bangkok, Bukares, kemudian Buenos Aires, Caracas, Hong Kong, Jakarta, Kathmandu, San Paulo, dan Seoul dan Tashkent yang telah mencapai tahap di mana mereka dapat menggunakan teknologi informasi untuk secara efektif menyediakan layanan pemerintah. Jadi bersyukur kita masalah satu adalah Jakarta masuk dalam bagian WGO 10 besar dari yang paling efektif menggunakan WGO digital ini, ya, government digital ini. Masa depan WGO bergantung pada kemampuan, ya, SMG, Seoul Metropolitan Government. Ya, jadi kalau kita apa namanya kalau di Indonesia nanti untuk menjalin hubungan kerjasama dengan kota-kota teknologi maju, memperkuat kelompok kepemimpinan maupun warga negara yang kita miliki. Jadi sekarang masa depannya sangat tergantung pada negara-negara anggota atau kota anggota.
Jadi kalau misalnya kita negara sepakat menjadi anggota, maka seluruh yang ada di warga negara di pemerintahan di Indonesia 37 provinsi juga sudah bisa mengakses seperti yang dilakukan oleh Jakarta. Ya, tapi kalau tidak, mungkin kita hanya bekerja sama di bidang beberapa kota saja yang siap untuk melakukan menjadi anggota WGU. Ya, jadi masa depannya tergantung pola-pola yang dikembangkan, apakah inovatif, interaktif, dan produktif dari negara-negara anggota atau kota atau daerah yang menjadi anggota. Jadi itulah sedikit pengetahuan tentang World Electronic Government, ya. Jadi bagaimana supaya dengan sistem digital kita hubungan internasional ini menjadi meningkat dan mendapat manfaat bagi warga negara dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sekian dan terima kasih. Semoga diskusi pada sore hari ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.